Assalamualaikum. Pada video ini kita akan mempelajari tentang aritmatika sosial. Yang akan kita pelajari pada materi ini adalah rabat atau diskon, bruto, neto, dan tara, serta bunga tunggal dan pajak. Rabat atau diskon yang sering kita kenal lebih ke diskon itu adalah potongan harga. Jadi dia adalah potongan harga. Nah, sering ya kita temukan di toko atau swalayan atau tempat makan itu memberikan sebuah diskon. Nah, contohnya di bawah ini. Di sini ada diskon 40% untuk nasi kulit setan yang awalnya harganya adalah 16.900 itu menjadi 10.140. Nah, apakah benar setelah didiskon itu harganya menjadi 10.140? Nah, coba kita hitung. Nah, pertama kita cari dulu harga diskonnya. Nah, untuk mencari harga diskonnya ini, caranya adalah persen diskonnya ini kita kalikan dengan harga awalnya. Harga awalnya itu adalah ini loh, 16.900. Nah, 40% itu sama dengan 40 per 100. Kita kali dengan 16.900. Sama dengan 6.760. Ini adalah harga diskonnya. Berarti harga setelah diskon atau nantinya yang akan kita bayarkan itu adalah harga setelah diskon. Itu berarti harga awalnya kita kurangi dengan harga diskonnya, yaitu 6.760 sama dengan 10.140. Jadi benar harga setelah diskon itu menjadi 10.140. Contoh yang kedua, sebuah toko memberikan diskon 20%. Jika harga suatu barang adalah 100.000, maka berapakah harga barang tersebut setelah didiskon? Nah, pertama kita tulis dulu yang diketahui. Harga awalnya adalah 100.000, kemudian diskonnya 20%. Yang ditanya harga setelah diskon. Nah, caranya sama seperti tadi. Pertama, kita cari dulu harga diskonnya. Nah, harga diskonnya sama dengan 20%. Kita kali dengan harga awalnya adalah 100.000. Diingat ya. Jadi, harga diskon itu sama dengan persennya diskon dikali dengan harga awal. Nah, ini sama dengan 20 per 100 dikali dengan 100.000 menjadi sama dengan 20.000. Ini adalah harga diskonnya. Maka yang ditanyakan adalah harga setelah diskon. Harga setelah diskon berarti harga setelah diskon itu adalah harga awal kita kurangin dengan harga diskon. Nah, sama dengan harga awalnya adalah 100.000, kita kurangin dengan 20.000, maka sama dengan 80.000. Nah, ini yang kita bayarkan. Kemudian kita ke materi yang kedua, yaitu bruto, tara, dan neto. Nah, bruto itu adalah berat kotor, neto itu adalah berat bersih, tara itu adalah berat wadah atau pembungkusnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini kan biasanya dibungkus makanan atau dibungkus apapun itu biasanya ada tertulis di situ adalah berat bersih atau neto. Nah, berat bersih atau neto ini adalah berat dari makanannya atau berat dari barang utamanya. Nah, kalau di sini tertulis berat bersihnya 126 gram, artinya apa? Artinya berat dari biskuit ini adalah 126 gram di dalam wadahnya atau bungkusnya. Nah, bruto kenapa dikatakan berat kotor? Karena bruto itu berat dari berat neto dan tara. Jadi berat bersihnya dan berat wadahnya atau pembungkusnya. Sedangkan neto itu adalah bruto dikurangin dengan tara. Jadi hanya isinya saja. Kemudian tara, kalau kita mau cari berat wadahnya, berarti bruto kita kurangin dengan neto.
Nah, jika diketahui persen tara, maka untuk mencari tara itu adalah caranya persen tara kita kalikan dengan brutonya. Nah, contohnya, seorang pedagang membeli 3 karung beras dengan bruto masing-masing 50 kilo. Jadi berat beras itu masing-masing 50 kg. Jika taranya 2%, berapakah berat bersihnya? Berarti kalau yang ditanyakan berat bersih, itu berarti dia ditanyakan netonya. Kita tulis yang diketahui. Pertama, ada banyaknya karung, itu ada 3, harus kita tulis. Kemudian brutonya adalah 50 kilo, ini untuk per karungnya. Dan taranya adalah 2% juga untuk per karungnya. Pertama, untuk kita mau mencari berat bersih, nah kita tulis dulu. Berat bersih itu diperoleh dari bruto dikurangi dengan tara. Nah, brutonya sudah ada 50 kilo, taranya 2%. Nah, tapi ini tidak bisa kita kurangkan dengan 2%. Artinya apa? Kita harus cari dulu berat taranya itu ada berapa. Nah, pertama, tara itu kita cari dulu beratnya dengan cara 2%-nya ini kita kali dengan brutonya. Kita kali dengan bruto yaitu 50 kg. Nah, sama dengan 2% itu adalah 2/100, kita kali dengan 50 kilo. Sehingga berat taranya itu adalah 1 kilo. Nah, kalau kita sudah ketemu berat taranya ini dalam bentuk kilogram, baru kita cari netonya. Nah, neto sama dengan bruto dikurangi dengan taranya, yaitu 1, sama dengan 49. Karena yang karungnya itu ada 3, maka kita kalikan dengan 3, jadi neto 3 karung. Nah, neto 3 karung berarti sama dengan 3 dikali dengan 49. Kalau ini tadi baru 1 karung, maka hasilnya adalah 147 kilo. Ini adalah berat bersihnya. Nah, kemudian kita mempelajari tentang bunga tabungan atau bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang didapatkan dari modalnya. Modalnya itu maksudnya adalah tabungan awal saja. Sedangkan bunganya itu tidak akan berbunga lagi. Nah, kalau bunga yang akan berbunga lagi itu dinamakan bunga majemuk. Nah, sedangkan bunga tunggal ini adalah cukup bunga yang diperoleh dari tabungan awalnya saja. Nah, untuk mencari besarnya bunga, caranya adalah pertama ada bunga 1 tahun, berarti tinggal persen bunga itu kita kalikan dengan tabungan awalnya atau modalnya. Atau kalau yang ditanyakan adalah bunga dalam bulan, misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, maka caranya seperti ini, N/12 dikali persen bunga dikali dengan tabungan awalnya. Nah, untuk mencari tabungan akhir setelah bunga itu, maka caranya adalah tabungan awal ditambah dengan bunga. Nah, kemudian untuk rumus-rumus yang lain bisa kalian perhatikan di sini. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah tabungan awal, kalian bisa menggunakan rumus ini. Ini kalau misalnya selama 1 tahun, kalian bisa rumus ini. P ini artinya adalah persen. Kemudian jika yang ditanyakan adalah selama N bulan N itu adalah jumlah bulannya, maka bisa menggunakan rumus ini. Kemudian untuk mencari lama menabungnya, bisa menggunakan rumus ini. N sama dengan bunga. Bunganya itu sudah bukan dalam persen, misalnya 10%, maka cukup dituliskan di sini 10 saja. Pertabungan awal 100 per P kali 12. Oh ya, bunganya itu dalam rupiah ya. Seperti itu. P ini adalah persennya bunga. Persennya bunga ini sudah tidak perlu persennya ditulis, langsung banyak angka persennya saja. Misalnya 10%, berarti di sini ditulis 10 saja. Seperti itu. Kemudian contohnya. Contoh dari bunga tunggal. Satrio menabung di bank sebesar 750.000 dengan bunga 12% per tahun. Hitung jumlah uang Satrio setelah 6 bulan. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah uang Satrio setelah 6 bulan. Jadi
ada dua cara yang bisa kita gunakan. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, pertama dia menabung di bank sebesar 750.000, artinya tabungan awalnya adalah 750.000. Kemudian bunga dalam 1 tahun itu adalah 12%. Yang ditanya adalah tabungan akhir setelah 6 bulan. Nah, pertama kita bisa cari bunganya dulu. Kita cari bunganya dalam rupiah. Nah, kita bisa cari dengan cara bunga dalam 1 tahun. Nah, kalau bunga dalam 1 tahun tadi rumusnya adalah persennya bunga kita kali dengan tabungan awalnya. Nah, berarti sama dengan persennya bunga itu adalah 12% dikali dengan tabungan awalnya 750.000. Ini sama dengan 12/100 dikali dengan 750.000. Nah, ini sama dengan 90.000. Nah, ini adalah bunga 1 tahunnya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ingat ya, 12-nya kalian kalikan dulu dengan 750, baru kalian bagi 100, atau ini kalian bagi dulu 100, kalian bagi dengan nolnya, kalian 2 ini kalian coret, ini juga dicoret, kemudian 12 ini kalian kalikan dengan 7.500, maka akan ketemu 90.000. Ini bunga 1 tahun. Nah, sedangkan yang ditanyakan 6 bulan. 6 bulan itu artinya 6 bulan itu kan artinya dia setengah tahun, sama saja dengan setengah tahun. Maka bunga 6 bulan itu sama dengan 90.000 dikali dengan setengah, atau sama aja kita bagi 2 sehingga bunganya adalah 45.000. Maka tabungan akhirnya sama dengan 750.000. Tabungan awal itu kita tambah dengan 45.000 sama dengan 795.000. Ini adalah tabungan akhirnya. Cara yang kedua itu adalah langsung kita cari bunga dalam 6 bulannya. Bunga dalam 6 bulan atau N bulan dulu kita tulis. Nah, sama dengan N/12 dikali persennya bunga, kemudian kita kali dengan tabungan awal. Nah, sama dengan N-nya kan bulannya kan 6, berarti 6/12, karena di sini 6 bulan kan, bunga 6 bulan, maka 6/12 kita kali dengan persennya bunga langsung 12/100 dikali dengan tabungan awalnya 750.000. Ini kita coret 100-nya dengan 100-nya, kemudian 12-nya kita coret juga karena 12 dibagi 12 itu adalah 1. 6 dikali 7.500 ya. 6 kita kali dengan 7.500 itu adalah 45.000. Jadi hasilnya dalam bunga 6 bulan itu adalah 45.000, sama dengan ini. Nah, sehingga tabungan akhirnya pun sama nanti, yaitu 750.000 ditambah dengan bunganya, yaitu 45.000, sama dengan 795.000. Jadi kalian bisa pilih caranya, bisa pilih cara yang pertama atau yang kedua, langsung kalian cari bunga dalam N bulannya, seperti itu. Kemudian materi yang keempat adalah pajak. Pajak adalah suatu kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya pada negara. Jadi pajak ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ada 2 macam pajak yang akan kita pelajari di sini. Ada pajak penghasilan atau PPh, yaitu pajak yang diberikan kepada pegawai atau swasta yang sudah memiliki penghasilan, seperti itu. Jadi dia dikenakan pajak dari penghasilan kena pajaknya. Kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, biasanya kalau kalian membeli barang atau kalian makan di suatu tempat restoran atau rumah makan, nah itu biasanya ada pajaknya. Nah, ini dinamakan pajak pertambahan nilai. Coba kalian perhatikan di sini, misalnya di sini itu
dia membeli mie itu totalnya 65.000. Nah, kemudian di sini tertulis ada pajak 10%. Jadi pajak pertambahan nilai itu dia di negara kita itu adalah 10%. Maka diambilkan dari ini 65.000, 10%-nya dari 65.000 itu adalah 6.500. Nah, jadi pajaknya dari 65.000 itu adalah 6.500, sehingga total yang dibayarkan menjadi 71.500. Ini dinamakan pajak pertambahan nilai. Seperti itu. Coba kalau kita hitung saja, misalnya di sini pajaknya kan 10% ya, pajaknya berarti 10% kita kali dengan 65.000. Nah, ini sama dengan 10/100 dikali dengan 65.000. Ini sama dengan, kita coret 2 di sini, sehingga 650 kita kali 10 menjadi 6.500. Nah, samakan di sini 6.500, kemudian kita tambah, maka yang dibayarkan adalah 71.500. Nah, contoh yang kedua itu adalah kita menghitung pajak penghasilan. Nah, di sini Pak Ato mendapat gaji sebulan sebesar 1 juta rupiah dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Berarti yang nggak kena pajak itu adalah 400.000. Jika besar pajak penghasilannya itu adalah 10%, berapakah gaji yang diterima Pak Ato? Nah, kita tulis yang diketahui. Penghasilan gajinya adalah 1 juta, kemudian penghasilan tidak kena pajaknya itu adalah 400.000, dan pajak penghasilannya adalah 10%. Nah, kita cari gaji yang diterima. Pertama, kita cari dulu penghasilan kena pajaknya atau PKP. Penghasilan kena pajak atau PKP-nya dulu. Nah, caranya adalah untuk mencari penghasilan kena pajak ini, caranya adalah gajinya, penghasilannya kita kurangin dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya dulu, sama dengan 1 juta dikurangin dengan 400.000 sama dengan 600.000. Nah, ini adalah PKP-nya. Baru kemudian kita cari pajaknya. Nah, pajaknya ini kita cari dari PPH ini. Persen PPH-nya kita kalikan dengan PKP-nya. Jadi sama dengan 10% kita kali dengan PKP-nya 600.000 sama dengan 10/100 dikali dengan 600.000 sama dengan, kita coret 02 di sini, sama dengan 60.000. Nah, maka gaji yang diterima Pak Ato itu menjadi 1 juta kita kurangin dengan 60.000. Jadi pengurangannya itu dari sini ya, yang pajak 60.000-nya itu menjadi 940.000. Nah, ini adalah gaji yang diterima Pak Ato. Demikian materi yang kita pelajari pada video ini. Silakan kerjakan tugas yang ada di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.